common interest to find positive ways to work together in a direct, respectful, and productive manner. Oke, jadi tanggal 29 Januari 2026 hari ini di Balai Besar Rakyat Beijing. Sebuah momen yang selama ini terasa mustahil. Tapi kali ini benar-benar nyata nih bos. Akhirnya kembali terjadi. Inggris mulai merapat ke Tiongkok China. Nah loh, ini sebuah fenomena geopolitik yang selama ini jarang terjadi bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Perdana Menteri Inggris Mr. Keir Starmer akhirnya duduk satu meja dengan Presiden China Xi Jinping. Nah, ini pun bukan pertemuan biasa, bos. Tapi ini adalah kunjungan PM Inggris pertama ke China dalam 8 tahun terakhir. Bayangkan, 8 tahun, bos. Dalam dunia geopolitik, itu bukan lama, bos. Itu sudah kero. Bahasa kerennya udah nge-freeze. Dingin, beku, ya kan? Dan sekarang, Inggris datang lagi dengan gaya yang lebih kalem, lebih pragmatis, dan intinya jelas, lebih butuh, bos. Nah, pragmatis itu maksudnya ya bisa dibilang lebih mementingkan hasil nyata dan kepentingan praktis, bukan idealisme atau gengsi pribadi, bos. Jadi bahasa warung kopinya ya, yang penting jalan dulu lah, yang penting untung. Soal hati dan perasaan atau prinsip itu nanti urusan belakangan, ya kan? Nah, jadi di hadapan Bapak Xi Jinping, PM Inggris Keir Starmer ini pun secara terbuka menyerukan kemitraan strategis jangka panjang, konsisten dan komprehensif antara Inggris dan Tiongkok. That the UK and China need a long-term, consistent, and comprehensive strategic partnership. Hal ini pun bukan basa-basi, bos, bukan bercanda juga ya. Tapi ini jelas sinyal keras bahwa London ingin mereset, menata ulang hubungan yang selama ini penuh drama dengan Tiongkok. Mulai dari isu mata-mata, Hong Kong, sampai tudingan dukungan China ke Rusia. Semua itu jelas tidak langsung hilang, tapi untuk sementara ditaruh di rak dulu, bos. Jadi agak dipinggirkan dulu nih, yang negatif-negatifnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Inggris sampai merapat lagi ke Cina, bos? Apakah udah nggak cocok sama Amerika? Nah, tidak sesimpel itu, bos. Jawabannya ya sederhana tapi agak pahit nih. Hal ini karena ekonomi Inggris sedang lesu dan dunia sedang kacau balau. Perang belum selesai-selesai, rantai pasok terganggu dan perdagangan global makin tidak bisa diprediksi, bos. Terutama sejak era kebijakan proteksionisme Amerika di bawah pimpinan sang Raja Preman, Paman Donald, yang akhirnya kini kembali mengguncang sistem perdagangan dunia. Dalam kondisi seperti itu, jelas kakak besar kita ini, Tiongkok, merupakan sebuah negara yang memiliki satu fakta yang tak terbantahkan, bos, bahwa ia adalah sebuah pasar raksasa, memiliki modal yang besar dan pengaruh global yang sangat nyata. PM Inggris ini pun bahkan tidak datang sendirian. Ia membawa serta lebih dari 50 orang eksekutif bisnis papan atas Inggris yang ikut dalam rombongan, plus tokoh-tokoh budaya. Jadi jelas, bos, ini bukan cuma diplomasi, tapi ini misi ekonomi nasional Inggris yang lagi butuh investasi, akses pasar, dan peluang baru. Dan China punya semuanya. Lalu bagaimana dengan Amerika, Min? Sekutu kuatnya Inggris. Dari zaman Bahola dulu, ya kan? Nah, di sini bagian menariknya, bos. Inggris ya tetap jadi sekutu utama Amerika. Tapi disebutkan bahwa kunjungan ini pun menunjukkan satu hal penting, bahwa dunia barat kini sepertinya mulai bermain dua kaki. Bahkan PM Keir Starmer ini adalah pemimpin yang keempat, bos, dari negara sekutu Amerika yang mengunjungi Beijing hanya dalam bulan Januari 2026 ini, setelah Korea Selatan, Kanada, dan Finlandia. Bahkan kanselir Jerman dijadwalkan ikut menyusul. Bapak Xi Jinping sendiri menyebut bahwa hubungan Inggris dan Tiongkok penuh pasang surut yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Dan inti pesannya jelas, mari kita turunkan tensi, kita buka dialog dan fokus ke stabilitas global, terutama isu perubahan iklim, perdagangan, dan tata kelola dunia. Jadi kesimpulan mantapnya nih, kunjungan Starmer ke Tiongkok ini adalah simbol era baru geopolitik pragmatis, bos. Ideologi tetap ada, nilai-nilai tetap di bawah, tapi kepentingan nasional sekarang memegang kemudi. Inggris pun sepertinya ikut sadar
Di dunia yang semakin terfragmentasi serta Amerika yang makin banyak kejutan, maka bermusuh dengan semua orang apalagi dengan Tiongkok itu bukan strategi yang bagus, bos. Itu mungkin bunuh diri perlahan namanya. Dan Tiongkok seperti biasa menunggu dunia datang satu persatu untuk diajak join minum teh manis bersama di meja dagang. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.